Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Prof. Jugianto Hartono, beserta dosen penguji hasil tesis saya. Perkenalkan, nama saya Dinanda Arvin Praniditya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Risk Disclosure, dan Tax Avoidance terhadap manajemen laba perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, 2019 LSM International Global Witness menyatakan adanya penggelapan pajak oleh PT Adaro Energi yang diasumsikan bahwa ketika perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak, maka akan mengabaikan konsep GCG dan memanipulasi laporan keuangan. Ketika terjadi manipulasi laporan keuangan, otomatis dari perusahaan tersebut tidak menginformasikan resiko-resiko bisnis pertambangan. Dari tiga kategori tersebut, diasumsikan bahwa ada aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh PT Adaro Energi. Mengambil keputusan untuk meneliti pengaruh GCG, risk disclosure, dan tax avoidance terhadap manajemen laba perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, terdapat rumusan masalah, terdapat 5 poin. Yang pertama adalah menurut KPK dalam website Prakarsa tahun 2019 yang menyatakan bahwa ribuan perusahaan berukuran kecil hingga menengah diduga belum membayar pajak dan bukti lainnya pada tahun 2014. KPK juga mencatat 1.850 perusahaan tambang tidak memiliki NPWP, perusahaan tidak melakukan pembayaran pajak, namun perusahaan tetap melakukan aktivitas pertambangan dan melakukan transaksi perdagangan, terutama kegiatan ekspor. Lalu untuk 70% dari 11.000 perusahaan tidak membayar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, royalti, dan iuran tetap lainnya. Yang ketiga, terkait masalah lingkungan, perusahaan tambang tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan rencana pasca tambang. Yang keempat, secara garis besar akan mengamati apakah ketika manajer memutuskan untuk manajemen laba di sebuah perusahaan pertambangan cenderung melakukan tax avoidance. Yang terakhir, terdapat indikasi bahwa perbedaan laporan laba perusahaan setelah ditambahkannya perhitungan pajak dengan laporan laba perusahaan yang beredar tanpa dikurangi dengan perhitungan pajak atau perusahaan melakukan tax avoidance. Hal ini diindikasi dipengaruhi oleh penerapan manajemen laba. Jika ini terbukti benar, akan menjadi gagalnya suatu perusahaan melakukan GCG dengan baik dan benar. Perusahaan cenderung tidak melaporkan risiko-risiko bisnis. Untuk pertanyaan penelitian dan tesis ini, yang ada 3 poin. Yang pertama, apakah penerapan GCG akan mempengaruhi penerapan manajemen laba di perusahaan pertambangan? Dan yang kedua, apakah pelaporan disclosure di laporan keuangan perusahaan pertambangan akan mempengaruhi penerapan manajemen laba di perusahaan pertambangan? Dan yang ketiga, apakah penerapan tax avoidance perusahaan pertambangan mempengaruhi penerapan manajemen laba di perusahaan pertambangan? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisis pengaruh penerapan good corporate governance terhadap penerapan manajemen laba di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh pelaporan risk disclosure di laporan keuangan perusahaan pertambangan terhadap penerapan manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penerapan tax avoidance terhadap manajemen laba di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat penelitian, terdapat ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai berikut manfaat penelitiannya. Lalu untuk kajian teori di sini saya menggunakan 4 kajian teori. Yang pertama adalah teori GCG, lalu kedua adalah teori risk disclosure, lalu ketiga adalah teori tax avoidance dan teori manajemen laba. Dari teori ini dikembangkan menjadi hipotesis. Yang pertama, hipotesis saya adalah H1, GCG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk H2, risk disclosure berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk H3, tax avoidance berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Untuk desain penelitian tesis ini menggunakan metode kuantitatif. Metode yang diselesaikan dengan menggunakan data berupa angka dari hasil laporan perusahaan sampel. Untuk metode pengumpulannya, data saya berasal dari data sekunder yang didapat atau diperoleh dari sumber resmi seperti Bursa Efek Indonesia dan sumber lainnya. Untuk teknik pengambilan sampelnya, saya menggunakan purposive sampling, lalu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2015 sampai 2019. Dan kriterianya ada 5 kriteria. Yang pertama adalah perusahaan bergerak dalam sektor pertambangan yang terdaftar di BI. Yang kedua, secara rutin melakukan pelaporan
keuangan perusahaan dari tahun 2015 hingga 2019. Yang ketiga, tidak mengalami rugi fiskal selama 5 tahun. Yang keempat, memiliki data yang sesuai yang diperlukan dalam penelitian ini. Yang kelima, mengungkapkan unsur disclosure kategoris yang dibagi menjadi 6 pengungkapan risiko, yaitu risiko keuangan, risiko operasi, risiko pemberdayaan, risiko proses teknologi informasi, risiko integriti, dan risiko strategis. Nah, untuk perhitungan GCG, saya menggunakan 4 proksi. Yang pertama adalah pemilikan institusional, komisaris independen, yang ketiga dewan direksi, dan keempat komite audit. Untuk pemilikan institusional, perhitungannya jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total lembar saham yang beredar lalu dikali 100%. Untuk komisaris independen, anggota dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris kali 100%. Untuk dewan direksi sendiri, itu adalah total dari dewan direksi di perusahaan tersebut. Untuk komite audit sama seperti dewan direksi dari total dari komite audit di perusahaan tersebut. Untuk perhitungan risk disclosure, saya mengadopsi dari Mokhtar dan Melet pada penelitian Januari 2019 dengan pendekatan kalimat. Yang pertama, untuk pendekatan kalimat risiko keuangan, terdapat suku bunga, nilai tukar, komoditas, likuiditas, kredit, kelangsungan usaha, dan biaya modal. Untuk risiko operasi, ada kepuasan pelanggan, pengembangan produk, efisien kinerja, sourcing, persediaan yang hilang dan usang, kegagalan produk dan pelayanan, environmental, kesehatan dan keselamatan, penurunan nama produk, manajemen proses. Lalu untuk risiko pemberdayaan, kepemimpinan manajerial, outsourcing, intensif kinerja, kesiapan dalam perubahan, lalu komunikasi. Untuk risiko proses teknologi informasi, terdapat integritas, kemampuan mengakses data, ketersediaan data, infrastruktur, lalu ada risiko integriti, kebijakan manajemen risiko, kecurangan pegawai dan manajer, tindakan ilegal, reputasi. Lalu yang terakhir adalah risiko strategis, di mana ada environmental scanning, industri, portofolio bisnis, pesaing, penetapan harga, penilaian atau penaksiran harga, perencanaan, siklus hidup produk, pengukuran kinerja, aturan-aturan yang berlaku atau politik dan pemerintahan. Selanjutnya untuk perhitungan tax avoidance, untuk perhitungan penghindaran pajak, saya menggunakan metode book tax difference. Perhitungannya sebagai berikut, di mana laba akuntansi dikurangi oleh laba fiskal, lalu dibagi dengan total aset. Untuk perhitungan manajemen laba, saya menggunakan accruals, discretionary accruals, yang di mana rumusnya adalah DAIT sama dengan TAIT dibagi dengan AIT-1 dikurang NDAIT. Untuk sampel penelitian, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 28 perusahaan. Hasil dan pembahasannya, hasil penelitian. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 140 data, 28 perusahaan selama 5 tahun. Dalam variabel manajemen laba ditemukan yang positif maupun negatif. Apabila hasil manajemen laba negatif, diasumsikan bahwa perusahaan terbukti mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan asumsi manajemen laba yang bernilai positif memungkinkan untuk melakukan praktik manajemen laba. Untuk yang tiga, dalam hasil uji asumsi klasik dilakukan metode outlier sehingga dalam proses perhitungan penelitian hanya memperoleh 102 data. Bisa dilihat hasil deskriptif, nilai rata-rata GCG 2,811, SD 1,468, RD-nya 0,756, lalu 0,095, TA 35102, 936, lalu SD-nya 161636247, manajemen laba nilai rata 44179,854, standar deviasi 225, 405, 251. Yang dapat diartikan bahwa relatif rendah untuk GCG dan RD pergerakannya, lalu untuk TA dan ML relatif tinggi. Untuk hasil uji normalitas saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Namun hasil data tersebut atau hasil data dari penelitian ini tetap tidak normal. Selanjutnya saya melakukan hasil uji multikoloneritas. Yang pertama, berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada uji multikoloneritas pada variabel GCG dengan 4 proksi yaitu IO, KI, DD, dan KA. Hasil yang diperoleh dari tahun 2015 sampai 2019 adalah nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai FIF di bawah 10. Toleransi GCG 0,775 dan nilai FIF 1,318. Pada uji multikolonitas pada variabel RD, hasil yang diperoleh adalah nilai toleransinya 0,1 dan nilai FIF-nya di bawah 10. Toleransi RD 0,815 dan nilai dari FIF 1,228. Untuk
variabel TA nilai toleransinya di atas 0,1 dan di bawah, dan nilai VIF-nya di bawah 10. Toleransinya 0,992 dan nilai VIF-nya 1,008. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa selama pengamatan tidak adanya indikasi multikolonialitas. Ini disebabkan oleh nilai VIF setiap variabel tiap tahunnya selalu lebih kecil dari 10 atau kurang dari 10, dan tolerance value-nya selalu lebih besar 0,1. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolonialitas. Hasil uji heterokedasitisitas, saya menggunakan metode uji weight, yang dimana saat chi-square tabel lebih besar dari chi-square hitung, maka tidak terjadi heterokedasitisitas. Dan kedua, saat chi-square tabel lebih kecil daripada chi-square hitung, maka terjadi heterokedasitisitas. Dapat dilihat nilai R-nya 0,308, R square-nya 0,095, lalu adjust R square-nya 0,038. Untuk R square 0,095, chi square tabel sama dengan N kali R square, chi square tabel sama dengan 102 kali 0,095. 102 berasal dari nilai N saya dalam penelitian ini. Chi square tabel sama dengan 9,69. Lalu setelah kita mendapatkan chi square tabel, kita harus menghitung nilai DF atau degree of freedom. Untuk melakukan perhitungan DF sama dengan K-1. DF sama dengan 6 min 1. DF yang dihasilkan adalah 5. Maka DF dan tingkat DF-nya menghasilkan 5 dan tingkat signifikan 5%, diperoleh nilai chi square tabel 11,079. Maka dapat diasumsikan atau disimpulkan tidak terjadi heterokedasititas karena nilai chi square hitung lebih kecil daripada chi square tabel, yaitu 9,69 lebih kecil dari 11,079. Hasil dari uji perhitungan autokorelasi dapat dikatakan bahwa seluruh variabel tidak terdapat masalah autokorelasi. Hal ini dikarenakan nilai dari Durbin-Watson 1,954 berdasarkan K6 dan N102 nilai DL-nya 1,552 dan nilai DU-nya 1,8035, sehingga diperoleh nilai DU 1,8035 lebih kecil dari Durbin-Watson 1,954 lebih kecil dari 4 kurang DU 2,196. Untuk hasil uji linear berganda, bisa dikatakan GCG nilai T-nya minus 0,616 dengan signifikansi 0,595. Untuk RD, nilai T-nya 2,143, nilai signifikansinya 0,035. Untuk TA, nilai T-nya 0,671 dengan tingkat signifikansi 0,504. Maka dapat diasumsikan hasil uji regresi berganda GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, risk disclosure berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu ketiga, tax avoidance tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk kesimpulan, GCG tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan penerapan GCG pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia masih dibilang buruk, sehingga praktek manajemen laba sering terjadi. Untuk risk disclosure memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dari pengungkapan informasi tiap perusahaan, maka akan semakin memperkecil kemungkinan dilakukannya manajemen laba. Hal ini didukung juga dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi pada perusahaan serta proksi yang digunakan untuk keterbukaan informasi pada tiap perusahaan, maka akan semakin ketat pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Untuk tax avoidance tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan terjadinya perlakuan praktik manajemen laba pada industri pertambangan dikarenakan banyaknya perusahaan yang memiliki kepentingan manajemen dengan cara melakukan praktik tax avoidance yang dapat merugikan perusahaan dan pendapatan kas negara. Untuk keterbatasan penelitian, terdapat 3 poin. Data yang dijadikan sampel penelitian kurang dari 30 perusahaan pada satu industri, sehingga belum bisa menggambarkan secara detail pengaruh variabel dependen terhadap variabel independennya. Yang kedua, beberapa perusahaan tidak sepenuhnya lengkap dalam melaporkan laporan keuangan tahunan dan pengungkapan risiko yang akan dihadapi cenderung tidak terlalu lengkap, hanya secara garis besar saja. Yang ketiga, penelitian sebelumnya terhadap book tax dividend masih belum terlalu banyak, terutama di industri pertambangan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk saran penelitian selanjutnya, untuk pengujian tax avoidance dengan metode book tax difference, lebih baik menggunakan data dan perhitungan berdasarkan sumbernya, yaitu normal book tax difference atau NBTD dan abnormal book tax difference ABTD, sehingga hasil yang didapatkan lebih detail.
Untuk tax avoidance lebih baik tetap menggunakan metode book tax difference karena penelitian tentang pengujian BTD terhadap manajemen laba masih belum banyak dilakukan dengan hasil yang konsisten. Dalam penelitian tax avoidance terhadap manajemen laba, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variable sales growth dan kompensasi rugi fiskal sehingga kemampuan hasil penelitian lebih baik. Perhitungan penelitian risiko atau risk assessment setidaknya dilakukan dengan melakukan pemilihan sesuai produk tiap-tiap industri agar memiliki sudut pandang yang sama. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik tidak menggunakan data di bawah 30 perusahaan dan menggunakan rentang waktu yang lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Dan terakhir, penelitian dengan variabel manajemen laba dan tax avoidance lebih baik tidak meneliti hanya satu industri saja sehingga dapat melihat perbedaan tiap-tiap industri dan pembahasan variabel manajemen laba dan tax avoidance lebih luas. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.